Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan dimanapun teman-teman berada, di rumah, di kosan, ataupun yang sedang bekerja, ayo kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar apapun yang akan kita pelajari bisa diberikan kelancaran dan memberikan manfaat untuk kita. Berdoa dipersilahkan. Minggu demi minggu untuk jatah perkuliahan sudah mulai berkurang satu demi satu. Saya tidak akan lupa untuk selalu mengingatkan bahwa di akhir perkuliahan ini teman-teman perlu memberikan luaran proyek sebagai berikut. Dilihat banyak memang, tetapi sesungguhnya teman-teman sudah mulai gitu ya, menyusun ini sejak awal proyek sampai nanti ketika proyek sedang atau akan dipresentasikan kepada owner dan juga klien. Tetap semangat ya buat mengejar mengerjakan luaran proyek ini. Tidak seperti biasanya, di mana capaian pembelajaran akan ada hanya satu topik. Hari ini kita langsung bahas dua topik, yaitu dalam area knowledge management, gitu ya, area pengetahuan manajemen proyek, akan ada dua topik, yaitu Project Human Resource Management dan Project Communication Management. Untuk topik ini saya rasa tidak perlu banyak materi karena sifatnya ini adalah lebih ke praktikal gitu ya, teman-teman berkomunikasi dengan tim, teman-teman bagaimana mengatur kerja dalam tim, sehingga sifatnya lebih banyak hasil dari implementasi yang sudah teman-teman lakukan selama ini. Jika dilihat dalam knowledge area manajemen, dua topik tadi berada pada knowledge area 9 dan 10, yaitu Project Resource Management dan juga Project Communication Management. Keduanya sama, berada pada tiga proses manajemen proyek, yaitu ada di proses planning, executing, dan juga monitoring. Artinya apa? Keduanya perlu direncanakan terlebih dahulu untuk kemudian dieksekusi dan juga di monitoring dan juga controlling. Perencanaannya dalam hal apa? Teman-teman tentu sudah tahu bahwa di tahapan awal kita sudah menentukan tim kelompok. Nah, perencanaannya seperti apa? Teman-teman sudah membagi job desk masing-masing gitu ya. Kemudian job desk tersebut akan mengerjakan tugas atau tahapan proyek sebelah mana. Itu adalah contoh dalam proses perencanaan untuk kedua knowledge area. Kemudian untuk pada posisi executing berarti adalah kita melihat bagaimana eksekusi dari teman-teman menjalankan tugas yang sudah diberikan. Nah, untuk monitoring and controlling tentu kita akan melihat, oh seperti apa, apakah ketika kita memberikan hanya satu orang dalam mengerjakan satu task, itu selesai atau tidak, bagaimana performanya, itulah tahapan monitoring dan controlling. Nah, untuk communication management sebenarnya ini melingkupi semuanya ya, karena komunikasi adalah dasar bagaimana teman-teman bisa mengerjakan proyek ini dengan baik. Oke, it's time to action. Apa yang perlu teman-teman lakukan? Begini, karena topiknya adalah human resource dan juga communication, ini sangat berkait dengan hasil evaluasi saya secara pribadi ketika pada masa UTS, di mana teman-teman saya lihat ada yang canggung misalkan untuk menyuruh temennya, atau ada yang merasa, wah saya sendiri nih yang kerja, teman saya enggak, atau wah ini harusnya tugasnya dia tapi dia enggak ngerjain gitu. Nah, beberapa hal dimana ketika teman-teman bersedia bercerita dengan saya, ada beberapa poin penting yang perlu di highlight. Ketidakberjalanan dengan lancarnya pembagian tugas dalam kelompok teman-teman, salah satunya adalah satu, kanal informasinya atau kanal komunikasinya kurang bagus. Dalam artian apa? Teman-teman tidak melakukan komunikasi secara intens di mana gitu ya. Paling tidak ada waktu 1 minggu atau di setiap akhir pekan teman-teman perlu sharing, perlu melakukan yang namanya sesi sharing kepada masing-masing teman, gimana ya kelompok kita udah sampai mana, progresnya mana gitu. Yang kedua adalah pada akhirnya kemarin saya meminta teman-teman untuk membuat log. Lognya sifatnya harian untuk melihat apa, bagaimana sih performa masing-masing dari teman-teman menunjang gitu ya keberhasilan dari setiap aktivitas yang direncanakan.
Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa keberhasilan dari proyek ini tidaklah hanya ditentukan oleh satu orang. Rasa memiliki teman-teman, rasa di mana teman-teman andil bahwa saya adalah pihak yang akan berperan dalam mensukseskan proyek ini sangatlah penting gitu ya. Rasa itu harus teman-teman miliki di diri masing-masing dari teman-teman. Jangan mengandalkan, oh teman saya pasti bisa. Mungkin secara kenyataannya nanti proyek selesai, tetapi meaning dari mata kuliah ini tidak akan kalian dapatkan gitu ya. Artinya konflik dalam tim itu memang biasa, proyek akan sering terjadi seperti itu. Kemudian cekcok satu dan yang lainnya sangat dimungkinkan. Molor-molor ngerjain tugas itu juga pasti terjadi, tetapi yang menjadi kuncinya adalah bagaimana kalian tetap bisa survive, bagaimana teman-teman bisa tetap mengkomunikasikan dan juga mengatur itu, gitu ya. Sehingga yang perlu teman-teman lakukan adalah saya ingin setiap kelompok membuat sebuah video, gitu ya, di mana sifatnya adalah lesson learn dari apa-apa yang kurang dari masa sebelum UTS dan apa yang sudah teman-teman lakukan untuk memperbaikinya mulai dari pertemuan 8 sampai minggu ini gitu ya, dan apa dampaknya buat teman-teman gitu, ngaruh apa, jadi gimana kalau misalkan kemarin awalnya oh saya kurang komunikasi, terus akhirnya saya buat oh tiap minggu yuk kita rapat gitu ya, rapat kecil-kecilan paling tidak sambil saling oh say hello, kipiye rek kabarmu gitu ya. Karena hal itu penting untuk menjaga komunikasi, apalagi dengan masa di mana kita tidak bisa saling berjumpa secara fisik gitu ya. Jadi komunikasi itu perlu dilakukan. Oke, itu teman-teman yang perlu dilakukan gitu ya. Sifatnya adalah video, saya pengennya akan lebih baik jika teman-teman memperlihatkan visual, bukan hanya audio gitu ya. Jadi ini adalah benar-benar kreativitas, teman-teman akan mengemasnya seperti apa. Itu yang perlu teman-teman lakukan. Oke, itu adalah penjelasan singkat terkait bagaimana sih sebenarnya Project Human Resource Management dan juga Project Communication Management dikerjakan dalam sebuah proyek dan pentingnya untuk apa dalam menunjang kesuksesan proyek. Saya harapkan teman-teman tetap semangat gitu ya. Tidak selalu bentuk dari pemahaman teman-teman itu hanya dari post-test gitu misalkan. Oh, secara teori teman-teman bisa. Tapi harapan saya gitu ya, bahwa dengan masa-masa seperti ini teman-teman bisa tetap merasakan apa sih esensi dari manajemen proyek gitu ya. Jadi tetaplah berproses untuk bisa mencapai pada satu titik di mana teman-teman oke, saya dapat capaian pembelajaran yang direncanakan dan saya dapat esensi dari apa yang saya kerjakan. Terima kasih dari saya, tetap semangat teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya tunggu tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.